Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah, kita akan membahas konten versus. Ini udah lama ya, belum pernah saya isi lagi. Sekali ini akan kita versuskan adalah agama fitrah versus agama kasih. Nah ini ya, kita tahu ya, kalau mendengar istilah agama kasih ini identik dengan jargonnya saudara-saudara Nasrani kita, gitu ya. Kemudian kalau dengar kata agama fitrah, ini identik dengan Islam ya, karena memang menggunakan bahasa yang bahasa yang Islam yang bersumber dari bahasa Arab, yaitu fitrah gitu ya. Nah, emangnya apa yang mau dibahaskan gitu ya? Nah ini yang menarik gitu ya. Begini, ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dua agama ini kan besar ya di dunia ini, termasuk di Indonesia. Bahkan ibarat kalau sebuah perusahaan gitu ya, dalam bisnis, dalam dunia kompetisi, dua agama ini adalah kompetitor atau para pesaing-pesaing tangguh, di mana satu agama ya bersaing dengan agama yang lain dari sisi macam-macam hal ya, dari sisi jumlah pemeluk agamanya, dari sisi jumlah pertumbuhan pemeluknya ya, dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya mereka tentu memerlukan satu hal untuk melakukan ekspansi ya, penyebaran agama ya. Islam juga melakukan penyebaran agama dengan konsep yang dinamakan dakwah. Kristen juga menggunakan konsep penyebaran agama yang disebut dengan penginjilan atau pengabaran ya, atau pewartaan Injil, banyaklah istilahnya itu ya. Nah, dengan brand agama kasih ini ya, umat Kristen itu cukup berhasil memikat ya banyak sekali orang-orang yang dari agama lain, termasuk dari Islam sendiri. Kenapa? Karena dengan konsep kasih sayang ya, kita nggak pungkiri memang di Alkitab sendiri banyak ayat-ayat yang mengajarkan tentang atau menyebutkan yang isinya tentang kasih gitu ya. Itu kalau kita cek di Alkitab Tronik, kemudian kita tulis kata kasih di mode searchingnya, itu banyak sekali gitu ya. Nah, sehingga memang ini satu ajaran yang bagus sih, nggak ada masalah gitu ya. Apalagi itu milik mereka, kita tentu nggak berhak mengomentari gitu ya. Nah, sehingga ajaran kasih yang mereka bangga-banggakan ini, agama kasih yang mereka bangga-banggakan inilah yang kemudian dijadikan ujung tombak ya dalam pengabaran Injil mereka ya, termasuk pada orang-orang yang di luar Kristen gitu ya, apalagi di negara-negara dunia ketiga. Karena ajaran agama kasih ini, brand agama kasih ini identik dengan pemberian, sesuatu pemberian ya, satu pertolongan ya, satu bantuan kan gitu. Itu identik dengan seperti itu. Jadi ketika ada orang lain membutuhkan, maka orang-orang Kristen dengan para penginjilnya dan para misionarisnya hadir untuk membantu ya, untuk menunjukkan kasihnya ya. Nah kan ada ayat yang mengatakan kasihlah sesamamu ya kan, sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri gitu ya. Nah itu memang satu ayat yang bagus ya, nggak ada masalah, silakan saja. Nah, kemudian di sisi lain Islam ya tidak dengan konsep dakwahnya kemudian menggunakan brand agama fitrah ya, lalu kemudian bertujuan untuk memikat orang, kemudian akhirnya melakukan ekspansi dengan tujuan semata-mata hanya untuk membuat mereka masuk Islam. Nah ini bedanya di sini. Kenapa? Karena konsep agama fitrah dalam Islam ini ya adalah satu agama yang sebetulnya manusia yang membutuhkan agama ini, bukan agama yang membutuhkan manusia. Kalau konsep agama kasih, agama yang membutuhkan
manusia, maka dia perlu ekspansi ya, perlu penyebaran, perlu mengajak orang, perlu melakukan pengabaran, perlu melakukan penginjilan. Bahkan kalau di ayat di Alkitab itu penginjilan itu dilakukan bukan cuma kepada manusia, kepada segala makhluk. Ya, kalau kepada segala makhluk itu kan berarti mau hewan, mau tumbuhan, mau jin, mau setan semua diinjilin gitu ya. Itu kan yang ngomong bahasa Alkitab sendiri. Sehingga inilah perbedaannya. Sementara di Islam agama fitrah ini, agama tidak membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan agama itu. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan surat Ar-Rum ayat 30. Ya, surat Ar-Rum itu surat 30 ayat 30. Jadi Quran surat 30 ini ya, gampang diingatnya. Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Jadi Islam itu agama yang lurus. Fitratullahil lati fataran nasa 'alaiha. Ya. Jadi kita disuruh menghadap kepada agama yang lurus itu adalah kepada agama yang dijadikan Allah menurut fitrah manusia itu, yaitu agama Islam. La tabdila li khalqillah. Sungguh tidak ada perubahan pada penciptaan ya dalam agama fitrah itu. Ya. Kemudian ditutup dengan kalimat la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus, agama yang benar. Ya, walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi banyak manusia yang tidak mengetahui tentang kebenaran agama itu. Nah, ini menarik untuk kita bahas. Ya, kalau begitu antara agama kasih dengan agama fitrah ini bertolak belakang dong. Ya, agama kasih konsepnya adalah dasarnya agama membutuhkan manusia. Maka di situ ada konsep, ada ajaran amanat agung dan lain sebagainya. Sementara agama fitrah, manusia yang membutuhkan agama ini. Maka ada yang mengatakan, para ulama yang mengatakan bahwa hakikatnya orang yang masuk Islam itu adalah orang yang kembali pada Islam, bukan masuk Islam menjadi newcomers, bukan menjadi orang yang baru betul-betul, bukan. Tapi dia kembali kepada Islam. Kenapa? Karena ketika dia di rahim ibunya, ditiupkan ruh atas rahimnya, maka dia sudah bersumpah bahwa Tuhannya Allah, ya kan? Jadi dia mengatakan alastu bi rabbikum. Allah bertanya pada si jabang bayi yang sudah ditiupkan ruh itu, benar nggak aku ini Tuhanmu? Qalu, malah si jabang bayi menjawab, bala syahidna, betul ya Allah, engkau adalah Tuhanku, aku menjadi saksi. Sehingga ya itulah konsep agama fitrah. Maka kalau agama fitrah, wajar ketika di Al-Quran di ayat yang lain Allah mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Kalau ente mau masuk Islam apa enggak itu terserah. Mau masuk Islam monggo, nggak masuk Islam ya udah. Ya, bahkan di ayat yang lain dikatakan Allah itu nggak butuh kita. Mau semuanya beriman, Allah nggak untung. Mau semuanya kafir, Allah juga nggak rugi. Ya, itulah konsep agama fitrah. Ya, nah makna yang lain adalah kenapa disebut agama fitrah? Bahwa agama ini adalah agama yang memang sesuai dengan kebutuhan penciptaan manusia. Ya, maka banyak sekali kemudian pembuktian yang bisa dilakukan untuk membuktikan betul tidak bahwa Islam itu agama fitrah. Nah, kali ini LSK akan membuktikan dengan satu sosial eksperimen lewat challenge yang akan kami lakukan kepada orang yang non-muslim, kepada orang yang masih beragama Kristen, bukan Islam. Ya, dimana nanti akan kami minta si orang Kristen itu, orang Kristen ini memang dari lahir Kristen ya, kemudian KTP juga masih Kristen, sampai sekarang masih Kristen. Dan ini bukan rekayasa. Kami memang memberikan challenge kepada, memang tidak semua orang Kristen mau, tapi alhamdulillah ada yang mau. Nah, yang mau ini yang kami ambil ya, bahwa untuk membuktikan Islam itu adalah agama fitrah, agama yang sesuai dengan kebutuhan dasar penciptaan dia. Memang dari awal dia ini adalah seorang muslim, ya kan di hadis dikatakan kullu mauludin yuladuna alal fitrah. Di hadis yang sahih ini, yang hadis terkenal kita sering dengar. Setiap bayi yang lahir itu fitrah, suci. Artinya fitrah itu muslim. Setiap bayi yang lahir itu sebetulnya muslim. Fa abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Tergantung bapaknya. Kalau bapaknya Yahudi, dia jadi Yahudi. Kalau bapaknya Majusi, dia jadi Majusi. Kalau bapaknya itu Nasrani, dia jadi Nasrani. Jadi, tapi hakikatnya tadi kata Nabi berdasarkan surat Ar-Rum ayat 30 tadi,
kullu mauludin yuladuna 'alal fitrah. Tiap anak yang lahir, setiap kelahiran anak di dunia ini, mereka itu adalah fitrah. Mereka itu adalah muslim. Ya, bukan beragama yang lain sebetulnya. Nah, maka kita akan buktikan kalau memang betul orang Kristen ini dari kecilnya, dari awalnya memang dasarnya itu adalah agama fitrahnya adalah agama Islam, maka dia tidak akan asing, ya, dan dia tidak akan kesulitan ketika dia berinteraksi dengan hal-hal yang berbau Islam. Oke, sekarang saya akan coba buka wacana kita yang umum saja. Sekarang lihat tetangga-tetangga kita yang beragama non-muslim. Pasti di sekitar kita banyak kita temui tetangga-tetangga kita yang non-muslim ya. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik ya. Hindu, Buddha dan sebagainya. Coba lihat mereka. Mereka sudah terbiasa mengucapkan salam, bukan selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kalau ketemu orang Islam berarti assalamualaikum. Bahkan mereka fasih. Ini menandakan apa? Assalamualaikum ini kan satu kalimat ya yang diucapkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, utusannya Allah. Ya, dan kita diperintahkan untuk ikut apa yang dikatakan Nabi. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Rasul, ambil, ikuti. Apa yang dilarang, jangan kamu ikuti. Maka ketika Nabi mengatakan afsus salam bainahum, sebarkanlah salam di antara kalian. Salamnya itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka nanti akan muncul kasih sayang di antara kita. Ya, itu fadilahnya. Sehingga orang-orang non-muslim pun mereka mengucapin salam itu lebih enak. Ya, ini luar biasanya. Coba mereka suruh mengucapin selamat pagi, shalom, salam sejahtera, biasa. Ya, biasa saja. Bahkan mungkin maknanya juga nggak terlalu ini. Tapi coba dengerin mereka loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak didengarnya. Itu bukti itu mereka sedang bersinggungan dengan sesuatu yang fitrah yang ada dalam diri mereka yang sebenarnya. Yang ada dalam penciptaan awal mereka sebenarnya. Maka ketika dia mengucapkan assalamualaikum kemudian fasih, jangan kaget. Kenapa? Karena dia sebetulnya sedang merasakan kekuatan agama fitrah itu yang dari awal dia diciptakan sebetulnya dia sudah Islam. Ya, kemudian kita bahkan mohon maaf lahir batin, banyak orang-orang Nasrani yang kemudian bukan cuma sekedar hafal assalamualaikum, dia hafal Al-Fatihah, dia ikutan puasa Ramadan, ya, kemudian dia juga hafal sholawatan, dan itu mereka lakukan dengan mudah, dan mereka lakukan juga dengan fasih, tidak kalah fasihnya dengan orang-orang Islam yang dari lahir. Kan ini sesuatu yang aneh sebetulnya, ya kan? Kalau kita mau mencerna, inilah kekuatan agama fitrah, inilah kehebatan agama fitrah. Bukan manusia, bukan agama yang membutuhkan manusia, tetapi manusia yang membutuhkan agama. Maka ketika manusia membutuhkan agama, yang muncul adalah kebutuhan akan fitrah penciptaan itu. Ya, sehingga ketika dia mendengar surat Al-Fatihah, dia dengar suara azan, lama-lama dia hafal. Coba orang Kristen suruh azan gimana sih pembukanya pertama, mesti dia tahu Allahu Akbar, bisa dia pasti. Kalau sholawatan gimana? Sholatullah, salamullah, biasa. Bahkan dia mengucapkan nama Allah pun banyak yang fasih, menyebut nama Muhammad pun mereka fasih. Ya, ini menandakan agama fitrah. Nah, ini secara umum ya, saya ingin membuka wacana kita. Ya, sebaliknya coba kalau suruh orang Islam berinteraksi dengan sesuatu yang berbau Kristen, pasti kagok, kaku, ya kan? Kemudian tidak lucu, tidak enak didengar. Kenapa? Itu bukan agama fitrah, itu agama kasih, gitu loh. Bedanya di situ, Kristen itu agama kasih, bukan agama fitrah. Maka kalau agama kasih, agama yang membutuhkan manusia, bukan manusia, ya, yang membutuhkan agama. Di situ bedanya ya. Nah, challenge ini nanti akan kita setel setelah saya memberikan prolog ini, di mana saya meminta kepada dua orang Kristen, satu masih muda, satu sudah agak berumur ya, dewasa ya, bukan tua tapi dewasa, untuk menyimak bacaan surat Al-Kautsar. Ini kan surat terpendek, cuma 3 ayat. Ya, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Cuma 3. Saya ulang 7 kali. Kemudian setelah itu saya minta si Kristen untuk
mengulang membaca. Dan subhanallah mereka yang masih muda udah hafal. Yang sudah dewasa agak terbata-bata, tapi hafal juga akhirnya. Masya Allah, tabarakallah. Oleh karenanya ikhwafil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita, bangga kita menjadi muslim. Makanya di LSK ada kampanye Aku Bangga Jadi Islam. Ya, kenapa? Karena menjadi Islam ini adalah sebuah fitrah, gitu ya. Kita kembali kepada fitrah penciptaan kita. Dan ingat, agama fitrah itu adalah agama di mana kita manusia yang membutuhkan agama itu, bukan agama yang membutuhkan kita. Allah nggak butuh kita, ya. Tapi Allah mempersiapkan agama ini buat kita, ya. Supaya apa? Supaya kita nggak salah pilih. Karena agama di dunia ini banyak, ya. Maka Allah siapkan agama Islam, ya kan, sebagai agama fitrah. Jadi kalau kamu mau memilih agama, pilihlah agama Islam yang disebut agama fitrah tadi. Jazakumullahu khairan katsira. Silakan simak nanti challenge dari social eksperimen kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita tambah semangat untuk bisa menyebarkan ajaran dan kampanye Aku Bangga Jadi Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa channel LSK Al-Hadid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesempatan siang hari ini kita sudah bersama dua orang saudari kita dari non muslim yang nanti akan kita lakukan sosial eksperimen, ya. Kita akan bacakan satu surat yang paling pendek dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kautsar, kepada mereka berdua. Kemudian nanti akan kita review bagaimana setelah mendengarkan bacaan ayat Al-Quran tadi, apakah mereka bisa menghafalnya dalam waktu yang singkat atau tidak. Nah, ini akan menjadi menarik. Ini menjadi bagian dari konten versus kami yang terbaru, yaitu agama kasih versus agama fitrah, yang sebelumnya sudah kami lakukan prolognya. Baik, ya, sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu. Di samping saya ada dua orang. Nah, ini ya, wanita-wanita cantik. Yang sebelah kanan itu namanya Ibu Melan. Ibu Melan ini, dan ini putrinya sebetulnya, ya. Jadi ini anak paling besar Ibu Melan. Beliau berdua agamanya masih Kristen, ya. Kemudian tinggalnya di Jakarta. Dan ini KTP-nya ada sama saya, yang nanti bisa ditayangkan di channel. Sebagai bukti, memang beliau agamanya Kristen, bukan Islam. Nggak mungkin kalau Islam suruh lepas kerudung. Nah, memang aslinya masih Kristen sampai sekarang, ya. Hanya di KTP-nya namanya memang Triasih, karena dulu kan orang Cina nggak boleh pakai nama Cinanya di KTP, ya. Sehingga nama KTP sama nama aslinya beda memang. Jadi nama aslinya Melan, kemudian nama KTP-nya Triasih. Lahir di Jakarta tanggal 7 bulan 7 tahun 83, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Jelambar Ilir nomor 26, RT 15 RW 10, Jelambar Baru, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Agama Kristen, status perkawinan, kawin, pekerjaan mengurus rumah tangga. Ini KTP-nya Bu Melan. Kalau ini anaknya Aurel ini masih sekolah, kelas berapa? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP, ya. Dan agamanya juga masih Kristen, sehingga ini bukan itu kita setting, ya, karena memang masih asli beliau adalah non muslim. Nah, baik. Bu Melan apa kabar? Sehat, ya? Baik, ya. Aurel sehat? Sehat. Nah, ya, tambah cantik, ya, Aurel, karena masih masa puber ini. Gitu, ya. Baik, ya, pemirsa sekalian, langsung saja nih kita akan ngasih challenge sama Bu Melan sama Aurel, ya. Challenge-nya itu saya akan bacain satu surat dalam Al-Quran. Ini surat yang paling pendek, hanya ada 3 ayat saja, ya, sebanyak 7 kali, ya. Nanti tolong didengerin dengan baik, ya, fokus, jangan kemana-mana pikirannya. Kemudian setelah selesai nanti saya minta dari Aurel dulu, ya, nanti untuk mengulang yang saya baca, gitu, ya. Apakah Aurel bisa langsung hafal atau tidak? Begitu juga nanti sama Bu Melan, ya. Nah, baik, ya, pemirsa sekalian, kita langsung saja akan lakukan challenge ini. Udah siap, Aurel? Udah siap, Bu Melan, ya? Nah, jadi sekali lagi fokus dulu, dengerin bacaan yang saya
baca ya. Nanti akan saya ulang-ulang ya. Nanti tiap mau baca surat itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi satu kali Bismillahirrahmanirrahim sampai ayatnya selesai. Nanti yang kedua terus sampai ke-7 ya. Oke ya, siap ya. Jadi yang pertama saya akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Udah berapa? 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. 4. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. 5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Udah berapa? 6 ya. Ya, terakhir sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Nah, gitu ya. Sebetulnya kita ini ya, buat teman-teman Kristiani, kalau di Indonesia apalagi di Jakarta, berbaur sama orang Islam itu kan tentu bukan hal yang aneh ya, karena pasti di sekeliling kalian, tetangga-tetangga pasti banyak yang Muslim ya kan. Kedengeran nggak suara azan? Dengeran ya. Kemudian kalau ketemu Assalamualaikum itu udah biasa, Waalaikumsalam itu kan ya. Jadi hal ini tentu sudah tidak aneh ya kan. Udah bukan menjadi satu hal yang baru gitu ya. Makanya ini kita coba bagaimana Aurel dan Ibu Melan coba bisa tidak mengulang yang tadi saya baca ya kan, walaupun mungkin karena kalau cuma sekedar Al-Fatihah pasti sering didengar tuh, minimal udah pernah dengar Alhamdulillahirabbil alamin, pasti udah biasa gitu ya. Atau misalnya sholawatan pasti didengar di masjid itu ya. Udah biasa. Nah, ini yang memang yang saya baca surat Al-Kautsar karena pasti jarang didengar atau jarang di apa namanya tuh dibacain di musola ya. Jadi apa namanya, kemungkinan mereka terbiasa dengar juga kecil gitu ya. Kalau cuma sekedar Assalamualaikum, sholawatan itu baca Fatihah tuh udah pasti udah biasa gitu ya. Oke, sekarang kita mulai dari Aurel dulu. Nah, kan yang paling muda nih, pasti biasanya daya hafalnya bagus. Nah, silakan Aurel coba dari Bismillah. Kalau Bismillah hafal ya pasti ya. Nah, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, luar biasa itu ya. Masih ada yang salah sih tadi dikit di akhir, tapi paling nggak udah hafal dia ini, baru dibaca 7 kali tadi. Sekarang ke Bu Melan, coba mic-nya dikasih ke Bu Melan. Kita pengen tahu. Ini kan masih muda. Sekarang yang tua nih. Bu Melan coba dipegang aja nggak apa-apa sambil pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atau inna al-kautsar fasolbi li rabbika anmahar. Inna syahanika wal abtar. Oke ya, alhamdulillah.
Jadi ikhwafillah sekalian, itu ya. Kalau Bu Melan itu mungkin faktor U kali. Masih agak susah. Tapi kita appreciate gitu ya, luar biasa. Beliau yang belum pernah dengar sama sekali surat Al-Kautsar, ya kan, baru pertama kali nih seumur hidup dengar. Kemudian suruh ngulangin lagi dengan penuh perjuangan. Ya. Dia harus menghafal ya. Walaupun belum sempurna, ini kan udah sesuatu yang luar biasa. Dan sekali lagi, Al-Quran itu kan berbahasa Arab, bukan berbahasa Indonesia seperti Alkitab gitu ya. Kalau Alkitab sih mungkin gampang aja ya, tinggal dibaca karena sesuai dengan bahasa kita sehari-hari ya. Buat seorang Bu Melan dan Aurel yang masih non-muslim, kemudian mendengar bacaan surat Al-Kautsar, kemudian suruh mengulang, ini kan bukan suatu hal yang mudah gitu ya. Kenapa Aurel lebih mudah? Ya karena mungkin masih muda, ingatannya masih lebih tajam ya, sehingga lebih cepat menghafalnya gitu ya. Baik ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Bu Melan dan Aurel yang sudah ikut challenge kami. Tentunya ini semakin memperkuat ini kita ya, bahwa memang Islam itu adalah agama fitrah, bahwa walaupun mereka berdua bukan muslim, tapi ketika dibacakan ayat Al-Quran ya, yang belum pernah mereka dengar sama sekali ya. Kalau yang tadi sekedar bismillah, kalau bismillahnya makanya lancar tadi Bu Melan, karena apa? Udah sering ya dengar gitu ya. Mungkin kalau kumandang ajan udah sering dengar. Yang benar-benar buta huruf Al-Quran, belum pernah didengar sama sekali, tapi udah ada yang bisa nyantol. Dan tadi subhanallah malah anaknya yang membenarkan gitu ya. karena Aurel sudah langsung bisa hafal, luar biasa. Jadi itu, maka mudah-mudahan ini menjadi satu keyakinan kita bahwa memang Islam adalah agama fitrah bagi manusia, yang itu bisa membuat siapapun yang ketika mendengar kemudian akan bergetar gitu ya, bahwa memang ini ada semacam ikatan batin yang kuat gitu ya. Karena memang hakikatnya adalah semua manusia yang lahir ke dunia dalam konsep Islam itu adalah seorang muslim gitu ya. Hanya memang ketika lahir, kalau orang tuanya Kristen ya maka dia jadi Kristen, kalau orang tuanya Yahudi dia jadi Yahudi, kalau orang tuanya Majusi dia jadi Majusi gitu ya. Itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladuna alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunassiranihi gitu ya, yang dalam bahasa Arabnya. Baik, jazakumullahu khairan katsira. Akan kita sambung di konten yang lain tentunya dalam channel LSK Al Hadid dengan challenge-challenge yang lebih seru lagi, yang tentu akan membuat kita semua semakin bangga ketika mengucapkan aku bangga jadi Islam. Terima kasih, mohon maaf lahir batin, dan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Melan, juga Mbak Aurel ya. Ini KTP-nya saya kembalikan yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan semakin sehat selalu ya. Salam buat keluarga di rumah, dan juga kita ucapkan terima kasih karena sudah mau berbagi kesempatan bersama para pemirsa channel Laboratorium Sains Kristologi Pondok Pesantren Al Hadid. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.